Pernahkah kamu membuka YouTube dan menyadari rekomendasi videomu tiba-tiba hilang atau tidak relevan? Yuk cari tahu kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana strategi tips buat mengembalikannya. Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini. Pastikan tonton video ini sampai selesai agar YouTuber pemula di tahun 2025 bisa mengetahui apa itu rekomendasi dan juga apa itu sistem algoritma di channel YouTube kita. Jadi semua akan saya bahas lengkap di channel. YouTuber pemula di tahun 2025 banyak yang mempertanyakan seputar kenapa rekomendasi tiba-tiba terhenti ataupun tiba-tiba hilang. Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini, dan di sini saya akan contohkan sebuah channel yang sudah lolos monetisasi. Kita langsung buktikan saja, kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio seperti ini. Nah, jadi ini harapan saya buat teman-teman semua ke depannya itu bisa mendapatkan fitur monetisasi seperti ini. Ya, untuk saat ini memang ada aturan terbaru di mana di sini mulai 12 Mei 2025 ada iklan otomatis juga, ada banyak sekali updatean terbaru untuk di YouTube ya. Dan baik, jadi setelah kita diterima monetisasi di channel YouTube, teman-teman akan mendapatkan notifikasi Anda adalah partner YouTube seperti ini. Jadi penghasilan kita itu didasarkan dari beberapa fitur monetisasi. Yang pertama ada iklan halaman tonton, iklan feedshot, super, dan juga shopping ataupun YouTube affiliate. Dan selanjutnya di sini ada fitur langganan, kita klik seperti ini. Nah, ini real ya teman-teman. Jadi kita langsung bongkar kepada teman-teman semua. Nah, di sini kita tinggal aktifkan saja. Kemudian dari brand connect juga sama. Di sini kita tinggal aktifkan saja, ataupun saya tinggal aktifkan saja di salah satu akun saya yang sudah lolos monetisasi. Dan di sini pembahasannya adalah kenapa rekomendasi di channel YouTube itu tiba-tiba hilang. Nah, jadi biasanya rekomendasi itu berada di bagian dari audiens kita. Jadi biasanya kita itu akan direkomendasikan ketika channel YouTube kita itu fokus pada satu pembahasan ataupun satu tema topik ya. Jadi sebagai contoh ya, contoh simpelnya saja, kenapa rekomendasi hilang ya ataupun tiba-tiba terhenti. Salah satu yang pertama ya yang sering terjadi adalah menonton video sendiri. Nah, itu hal yang memang dilarang ya teman-teman kalau kita menonton video sendiri dari satu HP. Misalkan kita menonton berulang kali ya, kalau hanya sekali dua kali nggak masalah, tapi kalau berulang kali itu bisa merusak untuk retensi dari penonton teman-teman ya. Artinya di bagian dari penelusuran teman-teman itu bukan ditemukan dari fitur jelajah ataupun dari penelusuran YouTube, tapi dari halaman channel kita. Nah, jadi kalau langsung ditemukan di halaman channel kita itu akan merusak untuk retensi penonton ya. Artinya kita langsung menonton video kita sendiri. Nah, itu sangat dilarang ya. Jadi ketika itu terjadi, ataupun mungkin teman-teman menggunakan teknik yang biasa sering disarankan oleh kreator lain ya, misalkan seperti teknik dari upload video hanya menggunakan satu HP, sebenarnya itu tidak rekomendasi banget ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena YouTube ini platform yang besar, artinya ketika teman-teman menggunakan satu HP, ini kan satu IP, itu sangat tidak disarankan ya. Ketika kita menonton video kita ngejar jam tayang, itu malahan akan merusak untuk retensi dari channel YouTube teman-teman, dan rekomendasinya akan hilang ya. Itu sebenarnya kesalahan kita sendiri, kenapa kita pakai teknik yang seperti itu. Padahal kita tahu ya, IP untuk di HP kita itu kan tetap akan terlihat walaupun kita banyak akun ya. Walaupun kita banyak akun, kita tonton video sendiri, itu malah berdampak untuk akun kita akan sulit mendapatkan rekomendasi ataupun bahkan rekomendasinya hilang. Nah, jika teman-teman masuk di bagian dari analitik seperti ini ya, ini sebagai gambaran saja ataupun contoh simpelnya saja kepada teman-teman semua. Jadi kalau kita masuk di bagian dari analitik, kita itu kan akan melihat nih beberapa retensi di bagian dari cara penonton ini menemukan video kita. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama itu dari fitur jelajah, itu bagus ya teman-teman. Jadi kalau kita rata-rata dari fitur jelajah, rata-rata dari sistem rekomendasi, rata-rata dari penelusuran YouTube, itu sangat bagus sekali teman-teman, dibanding teman-teman itu tonton video sendiri ataupun langsung ya, ataupun tidak diketahui. Nah, jadi yang seperti itu akan merusak untuk retensi dari channel YouTube teman-teman, sehingga sistem rekomendasinya biasanya hal-hal seperti itu juga akan merusak untuk di bagian dari rekomendasi kita. Makanya wajar saja terkadang rekomendasi di channel YouTube kita itu bisa saja terhenti ataupun hilang.
Kemudian untuk yang kedua, penyebab yang kedua adalah perubahan sistem algoritma di YouTube itu sendiri. Ketika YouTube banyak updatean seperti muncul menu baru ataupun fitur terbaru ataupun monetisasi terbaru, itu pasti sistem rekomendasi di YouTube juga biasanya akan hilang ya, biasanya seperti itu. Nah, jadi itu juga tergantung ya dari algoritma untuk YouTube itu sendiri. Semakin ada sebuah fitur baru di aplikasi YouTube, yaitu pastinya algoritma di YouTube itu juga akan terus berubah. Jadi seputar updatean-updatean di YouTube itu juga akan berubah. Nah, jadi ada dua penyebab. Salah satu yang pertama mungkin teman-teman tonton video sendiri ya, kemudian yang kedua itu adalah penyebabnya algoritma dari YouTube itu sendiri yang berubah ya. Jadi kalau algoritmanya sudah berubah ya secara otomatis biasanya sistem rekomendasinya hilang ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi di sini gambaran saja buat teman-teman semua. Jadi sebenarnya buat kita bisa mendapatkan rekomendasi di channel YouTube itu adalah yang pertama kita itu fokus di satu niche konten. Nah, kenapa harus fokus satu niche konten, teman-teman? Karena kalau kita kontennya acak-acakan ataupun campuran dari YouTube ini akan susah nih untuk di bagian dari mengetahui. Jadi mengetahui untuk tema kita ini tentang apa sih. Jadi dari YouTube ini akan sulit ya untuk menyebarkan video kita ke penonton-penonton kita di YouTube. Jadi sebenarnya untuk algoritma sendiri di YouTube itu mereka nggak melihat nih untuk konten kita itu sebagus apa. Mereka hanya melihat retensi dari penonton. Ya, kalau rata-rata penonton ini menonton full durasi ataupun durasinya lumayan panjang, secara otomatis dianggap konten kita itu akan bagus ya. Dan itu akan direkomendasikan dan terbaca algoritma untuk di YouTube ya. Oke. Jadi saya ingatkan lagi, YouTube itu tidak melihat untuk konten kita. Mereka hanya melihat retensi tontonan. Karena kalau tontonan kita itu dianggap bagus, maka secara garis besar video kita itu akan terus direkomendasikan di beranda YouTube ya. Jadi seperti itu. Itu sebagai gambaran simpelnya saja. Jadi buatlah untuk hook di awal itu agar penonton ini bisa penasaran nih ya menonton video kita sampai habis. Setelah itu ketika banyak yang menonton video kita sampai habis, maka secara otomatis algoritma dari YouTube ini akan mengetahui bahwa konten kita ini bermanfaat, biasanya itu akan langsung direkomendasikan. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi ada dua penyebab ketika channel dari sahabat-sahabat semua tiba-tiba hilang rekomendasinya. Ya, itu salah satu yang pertama, perubahan algoritma di YouTube itu sendiri. Dan yang kedua, itu atas dasar kesalahan kita sendiri. Kita sering share ataupun kita sering share di media sosial lain, itu sebenarnya nggak bisa ya teman-teman. Kalau kita rajin share, ya otomatis dari penemuan dari YouTube ini itu akan bingung ya. Biasanya langsung tidak diketahui untuk videonya ditemukan ya. Jadi yang bagus seperti apa? Yang bagus upload saja video di channel YouTube. Biarkan YouTube yang menemukan video kita ataupun biarkan YouTube yang merekomendasikan video kita ke penonton-penonton yang lainnya. Jadi strateginya seperti itu. Tapi kalau orang share video kita itu nggak masalah. Tapi kalau kita sendiri yang share sesuai dengan pengalaman saya itu juga akan merusak untuk analitik di channel YouTube teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja buat sahabat-sahabat semua konten kreator YouTube di tahun 2025 itu seputar pembahasan dua penyebab kenapa rekomendasi tiba-tiba hilang di channel YouTube. Semoga ini bisa menjadi acuan buat YouTuber pemula di tahun 2025. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya karena kita akan terus membahas seputar channel YouTube terkhusus buat YouTuber pemula di tahun 2025. Terima kasih dan selamat malam.